Selamat berjumpa lagi dengan Bu Endang dalam pelajaran IPA. Kita akan memperdalam materi mengenai siklus air. Nah, coba lihat gambar berikut. Anak-anak tentunya masih ingat bukan? Pada waktu pembelajaran sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana terjadinya siklus air. Mari kita lihat. A adalah mengenai penguapan atau evaporasi, yaitu penguapan dari air laut, air sungai, ataupun dari air tanah, bukan dari makhluk hidup. Lalu yang B itu adalah presipitasi, yaitu turunnya air ke permukaan bumi, bisa berupa hujan ataupun salju. C ini adalah juga penguapan. Namun penguapan ini dari makhluk hidup, maka disebut transpirasi. D ini adalah infiltrasi atau penyerapan air yang turun di permukaan bumi. Nah, air-air yang terserap tadi akan mengalir. Ini bagian E yang disebut dengan limpasan atau aliran air. F adalah kondensasi. Kondensasi adalah pengumpulan uap air yang nanti akan terkumpul menjadi awan dan mendung. Ini tadi tentang tahap-tahap siklus air yang sudah dijelaskan satu persatu. Ada evaporasi, presipitasi, transpirasi, infiltrasi, limpasan maupun kondensasi. Nah, sekarang coba lihat ini. Gambar apa ini ya? Betul sekali. Ini adalah lahan yang sangat kering. Saking keringnya, tanahnya menjadi pecah-pecah. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kekeringan seperti ini? Benar sekali anak-anak. Kemarau yang sangat panjang dengan penguapan yang berlebihan dapat menimbulkan kekeringan. Curah hujan yang rendah juga menyebabkan kekeringan. Pemborosan dalam penggunaan air, penebangan pohon-pohon, dan juga terjadinya pemanasan global menjadi penyebab kekeringan. Nah, dengan adanya kekeringan dapat berakibat sumber air bersih menjadi berkurang. Banyak tanaman dan mungkin hewan akan mati dan juga dapat meningkatnya polusi, terutama polusi CO2. Ini kebalikan dari kekeringan. Coba kita amati. Wah. Air yang begitu banyak tidak mudah terserap ke dalam tanah dan meluap kemana-mana. Ini yang disebut dengan banjir. Benar anak-anak? Sampai rumah-rumah menjadi tenggelam, pohon-pohon juga rusak, fasilitas umum juga rusak. Nah, coba kita renungkan. Inilah penyebab terjadinya banjir. 1. Curah hujan yang cukup tinggi dan dalam waktu yang lama. 2. Berkurangnya area resapan atau infiltrasi yang menyebabkan air sulit masuk. Bisa karena permukaan itu diaspal, diberi bangunan, ataupun ditutup dengan semen. Juga karena saluran air yang tersumbat akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Infiltrasi yang terhambat tadi karena permukaan tanah yang ditutup itu juga menyebabkan terjadinya luapan yang cukup besar. Nah, setelah ini anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan soal.
Anak-anak diminta untuk mengamati dua gambar pada slide berikutnya, lalu menuliskan apa yang kamu ketahui mengenai gambar tersebut. Masing-masing gambar kalikan uraikan ya keadaannya dalam satu paragraf. Tiap paragraf minimal kamu tuliskan 5 kalimat. Boleh lebih ya. Nah, ini gambarnya. Ada gambar 1, ada gambar 2. Coba uraikan dengan kata-katamu sendiri mengenai gambar 1 dan gambar 2. Ditulis di buku tulis biasa dan nanti jika masuk, anak-anak bisa menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu guru. Demikian belajar kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anak-anak harus rajin dalam belajar dan peka terhadap lingkungan supaya kita menjadi semakin paham mengenai keadaan lingkungan. Sampai jumpa.